Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 11 ayat 37 hingga ayat 42. Demikian. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita ditanya, pasti kita tidak suka atau senang bergaul dan berteman dengan orang-orang yang bermuka dua. Kita tidak pernah suka bergaul dan berteman dengan orang yang munafik. Pasti kita kalau ditanya membenci yang namanya kemunafikan. Karena sikap munafik ini adalah sikap yang bermuka dua, orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya. Orang yang suka berbohong, berpura-pura percaya dan setia kepada agama, tetapi sebenarnya tidak. Atau orang yang munafik ini adalah orang yang suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Kalau kita yang adalah manusia juga tidak menyukai bergaul dengan orang yang bermuka dua atau orang yang munafik, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang membenci orang-orang yang bermuka dua. Dia membenci orang yang munafik. Bahkan kalau ditanyakan kepada kita, sekali lagi, siapapun mungkin tidak ada yang suka bergaul dengan orang-orang yang bermuka dua atau munafik ini. Jadi orang yang munafik oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus adalah orang yang melakukan aktivitas agama demi mendapat perhatian dan pujian orang. Oleh Yesus dikatakan bahwa orang-orang yang munafik ini adalah orang yang melakukan aktivitas agama demi mendapat perhatian dan pujian dari orang lain. Oleh karena itu, Yesus dengan keras menghardik, menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam firman ini yang terkenal dengan kemunafikannya. Yang berbeda antara tampilan luar dan tampilan dalam mereka. Tampilan luar mereka poles sedemikian rupa seolah-olah tidak ada yang salah, seolah-olah tidak ada yang kurang sedikit pun, tetapi di dalam hatinya penuh dengan kejahatan, penuh dengan kemunafikan, dan penuh dengan hal-hal yang jahat. Demikianlah dengan firman yang kita lihat dan kita dengarkan pada pertangyangan malam hari ini. Sekali lagi di mana Tuhan mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Setelah Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan, untuk sarapan pagi di rumah orang Farisi itu. Jelas kita tahu bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang dan ahli Taurat ini sebenarnya orang yang tidak pernah suka terhadap Yesus. Tetapi mereka selalu bersikeras untuk mencari kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus itu. Manakala satu waktu Yesus itu melakukan kesalahan, maka itulah kesempatan bagi mereka untuk menegur dan mengecam Yesus
di dalam perjalanan dan pengajarannya serta karya-karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Mereka tidak pernah suka. Tetapi orang Farisi ini mengundang Tuhan Yesus untuk datang makan ke rumahnya. Inilah, dari sini aja sudah tampak kemunafikannya. Dia tidak suka, tetapi dia mengundang Yesus untuk melihat. Barangkali ada sesuatu yang salah nanti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus atau tidak sesuai dengan Taurat, maka itulah kesempatan para Farisi dan ahli Taurat ini untuk mengecam Tuhan Yesus itu sendiri. Maka mereka selalu mencobai dan mencela apa yang dilakukan Yesus. Termasuk ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Termasuk karya-karya Tuhan Yesus yang lain yang dilakukannya yang dicela oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Walaupun demikian, Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini bukan dari dalam hatinya menyukai dan mencintai Yesus dari segenap hatinya. Mereka hanya ingin melihat sampai di mana terdapat kekurangan Yesus. Walau Yesus tahu sesungguhnya apa yang ada dalam hati mereka, sebab Tuhan tidak hanya melihat rupa tapi juga melihat hati, tetapi Yesus mau turut ikut dalam perjamuan dan acara makan yang diundang oleh orang Farisi ini. Yesus masih mengikuti. Nah, oleh karena itu mereka makan bersama. Yesus dan orang Farisi itu. Namun orang Farisi itu melihat, mereka heran. Kenapa mereka heran? Karena sebelum Yesus itu makan, Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Mengingat tradisi Yahudi sebelum makan, mereka harus mencuci tangan lebih dahulu. Tetapi Yesus tidak mencuci tangan dan dia makan. Lalu mereka heran. Sebab mereka berpikir bahwa Yesus harus ikut tradisi Yahudi dan ia adalah orang Yahudi. Mengikut tradisi nenek moyang mereka tentang mencuci tangan ini adalah sesuatu yang ditambahkan kemudian dalam tradisi mereka. Sebelum makan, mereka terlebih dahulu harus mencuci tangan. Menandakan bahwa harus bersih, harus hidup kudus, tampilan luarnya harus begitu sangat terlihat indah, begitu. Bahkan ketika bertamu ke rumah orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, di depan pintu mereka sudah disediakan air. Setiap orang yang datang ke rumah itu harus mencuci tangan dan mencuci kaki terlebih dahulu, lalu kemudian masuk ke dalam rumah. Tetapi ketika Yesus makan dengan tidak mencuci tangan, dia adalah orang Yahudi, tidak mungkin Yesus tidak tahu tentang tradisi itu. Tetapi Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Sebenarnya dia tahu apa yang akan disampaikan oleh orang Farisi ini nanti terhadap Yesus. Pasti mereka tetap mencari dan melihat di mana letak kekurangan dan kesalahan Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu mengapa Yesus tidak melakukannya? Mengapa Yesus tidak mencuci tangan? Seolah di sini Yesus seperti sengaja tidak mencuci tangannya untuk melihat bagaimana sebenarnya respon orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tentang Yesus yang tidak mencuci tangan itu. Tetapi kita lihat, itulah mereka sebabnya heran. Kenapa? Dia sudah tidak mengindahkan tradisi, kebiasaan orang-orang Yahudi itu. Tetapi ketika mereka sedang heran itu, karena Yesus tidak mencuci tangannya, tidak mengikuti tradisi itu, lalu Yesus berkesempatan, kesempatan itulah dipakai oleh Yesus untuk mengecam, untuk menghardik orang-orang Farisi itu. Itulah kesempatan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menegur mereka yang hanya mengandalkan menampilkan penampilan-penampilan luar, tetapi tidak memperbaharui dan tidak memperbaiki penampilan dalam mereka. Memang benar mencuci tangan dan bersih itu penting, sebab itu merupakan hukum bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Namun Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka sudah tahu betul tentang Taurat,
Tetapi di sini Yesus mengajari mereka yang katanya paham dan mengerti dan bahkan adalah ahli-ahli Taurat itu. Tetapi sesungguhnya itu hanya teori dan itu hanya tampak luar, tidak ikut bagaimana mereka menghidupi, bagaimana mereka mengamini, dan bagaimana mereka melakukan apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka terima tentang Taurat itu. Jadi hanya tampilan luar saja. Tidak begitu di dalam hati dan tidak begitu sesungguhnya yang keluar dari diri mereka. Maka kesempatan itu dipakai oleh Yesus sehingga dia berkata, kamu orang-orang Farisi, bagian luar dari cawan dan pinggan engkau bersihkan. Cawan, pinggan, piring mereka, cangkir mereka begitu sangat bersih. Begitu sangat bersih. Tetapi bagian dalam mereka, hati mereka, sikap mereka sangat tidak baik. Penuh dengan rampasan dan kejahatan. Lalu kalau kita katakan kita hanya menunjukkan bagian luar kita aja supaya tampak indah dilihat oleh orang lain. Tetapi tidak sesungguhnya begitu bagian dalam kita, hati kita, sikap kita, iman kita tidak seperti itu. Berarti itu adalah sebuah kemunafikan. Itu sebabnya Yesus menghardik dan mengecam orang-orang Yahudi ini. Dan Yesus mengajari tentang Taurat itu. Kalau kita berbicara tentang Taurat, bukan hanya dipraktikkan dalam tampilan luar saja. Tetapi ketika seseorang melakukan Taurat itu, apa yang keluar dari mulutnya, itu juga yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sinkron antara tampilan luar dengan tampilan dalam. Kalau seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu hanyalah sebuah kemunafikan. Maka Yesus mengingatkan yang sudah terbilang ahli itu untuk memahami bahwa benar mereka tidak memahami sesungguhnya apa itu Taurat itu. Kita tahu bahwa Yesus adalah guru, bahkan dia lebih mengerti dan dialah penggenapan dari Taurat itu. Jadi kalau dikatakan Yesus tidak mengerti dan tidak paham tentang Taurat, apalagi adat dan tradisi tentang mencuci tangan, itu sudah terlalu kecil. Kalau Yesus tidak paham dan tidak mengerti tentang tradisi itu. Itu sebabnya Yesus memberikan pemahaman kepada mereka. Kalau benar-benar orang melakukan Taurat itu, bukan hanya tampilan luar saja, tetapi juga hatinya, jiwanya, batinnya melakukan seperti apa yang dibicarakan, apa yang tertulis dan apa yang disampaikan oleh Taurat itu. Jadi Yesus mau bilang semua tentang Taurat itu dia tahu dari A sampai Z. Ya. Namun tidak semua dari Yesus tahu semuanya. Begitu juga orang Farisi itu, ahli Taurat itu, mereka tahu dari A sampai Z. Tapi tidak semua dari isi Taurat itu diperhatikan dan dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka hanya memilih-milih dan mengambil bagian-bagian tertentu, penekanan-penekanan tertentu, sementara bagian yang lain mereka tidak lakukan. Ini kan namanya munafik. Hanya mengambil yang perlu, misalnya penekanannya tentang persembahan. Inilah yang selalu digembor-gemborkan. Penekanannya tentang Taurat dan teorinya, hanya teorinya saja. Tetapi dalam hal pelaksanaannya mereka tidak mengerjakan dan tidak melakukan itu. Hanya bagian luar saja seperti tampaknya sudah yang paling tahu, sudah yang paling mengerti tentang Taurat, sudah paling suci, sudah paling bersih, ternyata hanya tampilan luar. Tentu sekali lagi ini sebuah kemunafikan. Mereka pintar menutup-nutupi, kalau bagian luar saja mereka seperti tidak kekurangan apa-apa lagi. Cara bicaranya seperti begitu hebat, seperti tidak ada dosa dikerjakan dan dilakukan. Dalam praktek dan dalam pelaksanaannya, serta yang tinggal dalam hati mereka, tidak sesuai dengan apa yang mereka bicarakan dan mereka ajarkan kepada orang-orang banyak, kepada orang-orang yang mengikut mereka. Tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Ternyata mereka tidak teguh, tidak kuat, tidak fokus dalam melakukan Taurat itu. Ternyata mereka memakai Taurat itu untuk membersih-bersihkan diri saja. Ternyata Taurat itu tidak mendasar dalam kehidupan dan hati mereka. Ternyata mereka untuk menambah keuntungan dengan cara yang tidak benar melalui Taurat itu. Jadi begitu jahatnya mereka. Mereka hanya memakai Taurat itu untuk menghalalkan, melegalkan sesuatu yang mau mereka capai. Lalu mengandalkan, memakai ayat-ayat, memakai Taurat itu.
Sementara dalam hati mereka paling jahat dan melakukan rampasan. Lalu untuk apa orang-orang yang munafik seperti ini? Yesus bilang, kalian bersih semuanya secara tampilan luar, sementara hati kalian itulah yang paling jorok, paling kotor, paling jahat, dan penuh dengan rampasan. Bagian hati penuh rasa. Inilah yang dimaksud dengan sekali lagi bermuka dua. Munafik, mereka yang tahu Taurat justru menyelewengkan Taurat itu sendiri. Tapi kalau tampilan mereka yang tahu Taurat itu berlawanan dengan Taurat itu sendiri. Nah, maka orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, celakalah engkau. Celaka, enyahlah engkau, dianggap tidak adalah engkau, karena ternyata engkau adalah orang yang celaka. Karena apa? Dikatakan celakalah engkau, hai orang-orang bodoh. Dikatakan oleh Yesus lagi. Bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalammu? Kalau dia yang sudah menjadikan bagian luar, bukankah dia yang menjadikan bagian dalammu? Kalau engkau bisa hidup dalam tampilan luar ini, kan ini satu kesatuan dengan bagian yang di dalam kita. Hati kita. Fisik luar kita dengan hati kita harus sinkron dan sejalan. Tidak mungkin berbeda-beda. Satu penciptanya. Satu yang menjadikannya. Tidak mungkin instruksinya berbeda-beda. Tapi yang mereka lakukan berbeda. Demi supaya tampak suci, tampak kudus, tampak begitu pietis, tampak begitu sangat terpandang, terhormat, tetapi dalam hatinya begitu sangat busuk. Maka dikatakan oleh, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Celakalah kamu kalau ada yang melakukan hukum, membenarkan yang salah dan menerima suap supaya lepas dari hukum. Ini juga celakalah orang seperti ini. Kalau mereka menerima suap dari orang-orang dan mereka membenarkan hukum dan dibengkokkan demi untuk mendapat sesuatu, dan suap, ini adalah orang-orang celaka. Lihatlah, awalnya mereka begitu, tampaknya begitu sangat kudus, ingin menyalahkan Yesus karena tidak mencuci tangan, namun justru dipakai oleh Yesus untuk mengingatkan dan menasihati orang Farisi dan ahli Taurat itu bahwa mereka jangan menjalankan kehidupan yang munafik itu. Farisi memang benar-benar mereka pintar. Ahli Taurat itu sangat paham dan mengerti tentang Taurat itu. Farisi menganggap mereka bersih karena bagian luar mereka bersih. Tetapi Yesus tidak hanya melihat tampilan luar, tetapi dia juga melihat hati kita. Kita sering tertipu dan kecewa kalau hanya melihat tampilan luar saja. Tanpa tampilan dalam, tanpa inner beauty-nya, sesuatu yang keluar dari dalam itu, mereka yang bilang melakukan Taurat Musa, namun Yesus yang langsung menunjuk kesalahan mereka karena menutup-nutupi bagian yang salah dalam diri mereka. Jadi jelas Yesus menunjukkan, inilah kesalahanmu. Inilah penyakitmu, seolah-olah kau tutupi dengan caramu sendiri. Dan engkaulah orang yang munafik itu. Kalau manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Maka Yesus tidak hanya melihat yang terlihat oleh mata, tetapi dia juga melihat apa yang ada dalam hati. Cawan dan pinggan dibersihkan, tetapi hatinya tidak. Tampilan luarnya bersih, indah, begitu sangat cantik, ganteng, make up-nya tebal dan sebagainya, tetapi hatinya tetap busuk. Membicarakan orang lain, mengata-ngatai orang lain, merasa seperti lebih sempurna dan lebih baik ketimbang orang lain. Maka Tuhan Yesus bilang, hai orang-orang bodoh. Hai orang-orang bodoh. Inilah orang bodoh yang pintar menyatakan teori tetapi tidak sesuai teorinya dengan perbuatannya. Mereka turut merampas, melakukan kejahatan, bahkan kejahatan kepada orang-orang miskin. Harusnya sebagai ahli Taurat, mereka turut membantu orang-orang miskin dalam kekurangannya. Tetapi mengambil hak-hak orang miskin untuk memperkaya diri sendiri. Ini kan sesuatu yang terlalu munafik. Tapi menjalankan ibadahnya. Pergi melakukan ritual-ritual agamanya. Tetapi yang mereka lakukan tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh ajaran-ajaran dalam ritual agama mereka. Malah merampas dan berbuat jahat. Maka Tuhan katakan, ini adalah orang bodoh. Bukankah dia yang menjadikan bagian luar ini yang menjadikan bagian dalam kita? Artinya Tuhan tidak dapat dibohongi. Saudara, sepintar apapun menutup-nutupi bagian luar dalam kehidupan kita ini, tetapi Tuhan tidak akan pernah dapat dibohongi oleh kita. Mungkin manusia dapat kita kelabui, tetapi Tuhan sama sekali tidak akan pernah dapat kita bohongi dengan cara apapun itu yang kita lakukan. Serapat-rapatnya pun kita menutup-nutupi seolah-olah kita bersih, seolah-olah kita ini kudus, suci. Tuhan tahu hati kita. Kau orang munafik seperti itu. Maka celakalah orang Farisi. Bahkan yang paling celakanya adalah mereka membayar persepuluhan dari selasih, dari inggu,
dan dari segala jenis sayuran, tetapi mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Mereka mengabaikan keadilan dan kebenaran Allah. Kenapa seperti itu? Mereka mengerjakan satu sisi tentang memberikan persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Itu adalah bagian tanam-tanaman dalam pekarangan. Mereka membayarkan itu kepada seturut dengan hukum yang mereka terima tentang persepuluhan. Dari hal terkecil itu. Tapi dari hal yang lain, mereka seperti taat satu butir tentang ini, tetapi pada butir-butir yang lain yang berikut ini, mereka sangat jahat dan mereka mengambil hak-hak milik orang lain. Apakah itu yang dikatakan dengan suci, bersih, dan tidak melakukan noda dan dosa? Satu sisi hal, mereka nampak mempersembahkan persembahan 10, tetapi mengambil hak-hak orang miskin yang seharusnya dibantu. Inilah yang kita bilang tadi. Benar-benar munafik. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kalau kita melakukan yang satu ini, tetapi yang lain tidak boleh diabaikan. Jadi keduanya sama-sama perlu, keduanya sama-sama penting. Tampilan luar perlu, pun harus didukung oleh tampilan dalam. Tampilan dalam perlu, juga harus didukung oleh tampilan luar, supaya keduanya berjalan dengan baik. Supaya ketika kita berjalan, inner beauty-nya kita itu, apa yang ada dalam diri kita terpancar dengan sendirinya atas perbuatan, perkataan, tanduk, tingkah langkah kita, dan kemanapun kita berjalan. Itu sebabnya di hadapan Tuhan itu sekali lagi tidak ada yang tersembunyi, Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang maha tahu. Jangan luar aja yang kita lakukan seperti baik-baik, tetapi hati kita tetap busuk. Jadi, tapi perbaiki. Jangan cuma perhatikan untuk hal yang di luar saja, tetapi juga yang di dalam. Celakalah orang yang membengkokkan hukum, mereka yang melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Di satu sisi mereka seperti taat, tapi sisi lain mereka mengambil hak milik orang lain. Ini adalah orang yang tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Sementara Tuhan bilang, aku suka kepada orang yang melakukan keadilan dan kebenaran. Supaya adil dan benar, maka untuk mewujudkan seperti mengamalkan Taurat itu sendiri, apa yang kita dengar secara teori, apa yang kita dengar secara perintah, itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang kita dengar dan kita lakukan tentu berjalan seimbang dan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu apa yang mau disampaikan firman ini, yang pertama, jauhilah hidup yang munafik. Apa yang ada dalam hati, itulah yang keluar dari mulut kita. Jangan membiarkan diri untuk menilai orang lain seolah-olah kita yang paling benar. Jangan munafik, rajin ke gereja, rajin pertanyaan, rajin persekutuan kategorial, ternyata di hatinya penuh kebencian, penuh dendam, penuh iri, hotel, hosom, teat, elal, late, semua ada dalam dirinya. Rajin memberi persembahan, rajin memberikan perpuluhan, rajin memberikan pilihan bulanan dan sebagainya, tetapi tidak mau untuk menolong orang lain, hanya tampilan luar saja, sementara diminta yang lain menjauhkan diri. Rajin membantu tampak luar ketika dilihat orang, tetapi ketika melakukannya sendiri-sendiri dia enggan dan tidak mau. Karena hal seperti inilah, maka Amos juga menyampaikan dalam kitab Amos, aku jijik, aku benci dengan ibadahmu, aku jijik dengan hari rayamu, karena ternyata itu hanya formalitas, tidak seturut dengan apa yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka supaya ibadah itu seturut dengan pekerjaan sehari-hari, apa yang kita lakukan sehari-hari harus seimbang, harus sejajar antara ibadah kita dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Yang kedua, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Maka marilah berlaku adil dan benar. Jangan menindas, mengambil hak-hak milik orang lain yang bukan hak kita. Tetapi lakukan keadilan dan kebenaran. Adil dan benar. Seperti Allah itu yang adil dan benar. Dia Allah yang memang marah, tetapi dia juga Allah yang penuh kasih. Dia melakukan keadilan dan kebenaran itu, dan Allah yang penuh kasih itu menunjukkannya kepada kita. Maka semua yang bekerja di lembaga peradilan, yang menegakkan keadilan dan kebenaran, maka berjalanlah, tetaplah pada jalan Tuhan. Berlakulah adil dan benar. Jangan karena banyak uangnya, lalu hukum di sini tumpul. Ini miskin, hukum tajam. Lakukan dengan adil dan benar. Yang ketiga dan terakhir adalah, orang yang membenarkan atau berpura-pura akan dihukum, akan mendapat hukuman dari Tuhan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, hiduplah dengan tulus apa adanya, bukan berpura-pura, bukan bermuka dua, bukan munafik, tapi berjalan dan hiduplah seturut dengan apa dan bagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.